Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah. Lanjut di ayat 26. Innallaha la yastahi ayyadhriba mathalan ma ba'udhatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Allah, yaitu Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan ini, itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Ya, maksudnya fasik di sini yaitu orang-orang kafir. Orang itu sesat karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Dalam ayat ini karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan. Maka mereka itu menjadi sesat. Orang fasik ialah orang yang melanggar ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Lanjut, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, jadi ketika mereka membuat perjanjian ahad ya supaya beriman, supaya memperbaiki, tetapi mereka malah melanggar janji itu dan mereka memutuskan di sini hal-hal yang Allah perintahkan seperti infak, sedekah, zakat ya. Mereka tidak melaksanakan itu. Dan juga mereka memutus tali silaturahmi ya. Itu termasuk kerusakan di muka bumi. Ya, itu adalah hakikatnya mereka itu orang-orang yang merugi. Kemudian lanjut, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi bagaimana manusia itu kafir, padahal mereka dahulu itu ya dari saripati tanah ya, manusia diciptakan dari tanah lalu menjadi nutfah ya, sel nutfah yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim, kemudian menjadi hidup ya. Dulu mati, sel mati jadi sel hidup ya, jadi manusia yang sempurna. Nah, kemudian kalian mati kembali, meninggal dunia, dikuburkan, kemudian di hari akhirat dibangkitkan dari kuburan kembali, hidup, dikumpulkan tulang belulang yang hancur, kulit dan jasad yang hancur yang menyatu kembali dengan tanah dikumpulkan, dan roh disatukan kembali dengan jasad yang fana itu menjadi jasad yang kekal. Jadi bagaimana bisa ya, kamu itu dulu belum ada, kemudian menjadi ada, kemudian suatu saat kamu akan tidak ada, lalu kembali akan menjadi ada dan kembali menghadap Allah. Bagaimana kamu itu ingkar ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian
untuk kalian ya. Jadi Allah menciptakan segala hal di bumi ini untuk kita ya. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu ya. Ya, jadi Tumastawa di sini artinya dia menuju ke langit ya, atau ada yang menafsirkan sebagai isti'la, meninggi ya, meninggi daripada langit ya. Ada yang juga memaknai sebagai istawa ya. Jadi menyempurnakan di sini artinya menciptakan ya. Fasawwahunna atau menjadikannya 7 langit ya. Kemudian sampai ayat ke-30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Khalifah bermakna pengganti, pemimpin atau penguasa. Namun manusia itu di sini khalifah artinya makhluk yang mereka punya peran bergantian. Ya. Khalifah di sini artinya makhluk yang punya peran bergantian. Artinya mereka tidak kekal. Ya. Dan peran silih berganti itu pasti ada yang namanya perselisihan. Ya. Pasti ada pertumpahan darah. Pasti ada beda pendapat. Ya. Dan kekuasaan saling berganti-ganti. Ya. Ada ayat yang maknanya mirip dengan ayat ini. Jadi khalifah itu diartikan oleh para malaikat hal yang negatif. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui hikmah di balik diciptakannya khalifah itu.